Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pagi ini menjelang siang kita ketemu bincang-bincang dengan Bapak Kabid PHU, Bapak Dr. Andreas Haji Ahyani MSI. Ya, terima kasih Pak Kabid telah hadir di Si Kanjeng. Pak Kabid, jadi saya sebagai orang awam nggak ngerti tentang haji, bagaimana haji itu dilakukan, sampai saya lihat di masyarakat itu sangat intens, sangat menarik untuk bincang-bincang bicara tentang haji. Apa sih Pak Kabid bedanya sama-sama ibadah antara haji dengan yang lain sehingga begitu menariknya haji di kalangan masyarakat muslim? Tapi yang jelas pertama bahwa haji itu bagian dari rukun Islam ya. Nah, pertama membaca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima ini haji rukun itu sebuah ketentuan yang harus dilakukan oleh orang Islam itu karena rukun Islam. Jadi apabila seseorang itu sudah mengaku atau sudah merasa sebagai seorang muslim, maka salah satu rukun adalah haji itu sendiri. Bicara tentang haji ini agak unik ya Mas Jalil ya. Jadi kalau rukun yang lain memang ada yang setiap orang itu harus melakukannya, seperti membaca syahadat, itu kan mau tidak mau batas antara Islam dan tidak Islam itu dari syahadatnya harus itu harus. Kemudian memang ada rukun yang bisa dilakukan oleh seseorang Islam itu atau tidak dilakukan dalam konteks-konteks tertentu. Tapi bisa diganti, misalnya puasa harus dilakukan, tetapi pada saat-saat tertentu bisa diganti pada hari atau bulan yang lain. Sholat juga begitu. Ada yang berpendapat tidak bisa diganti, tapi karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat, maka bisa dalam waktu tertentu bisa dirasakan. Haji ini agak unik juga ya. Memang tidak dilakukan oleh setiap orang kecuali orang itu sudah memenuhi syarat. Tetapi kalau yang lain itu bisa dilaksanakan di mana saja. Nah, di mana saja. Orang Indonesia tentu sholatnya di Indonesia. Puasanya tentu pada saat dia berada pada daerah di mana saat itu sudah memasuki bulan puasa. Tapi kalau haji itu uniknya adalah seumur hidup. Uang wajibnya adalah sekali, yang kedua dilaksanakan pada tempat yang sudah ditentukan dan waktu yang sudah ditentukan. Dan ini jadi persoalan tadi disampaikan dengan munculnya berbagai persoalan itu karena memang haji merupakan satu kewajiban di mana dilaksanakan hanya seumur hidup sekali bagi mereka yang sudah istitoah, sudah mencukupi syarat dan rukunnya itu, dan dilakukan pada tempat yang sudah ditentukan dan waktu yang sudah ditentukan. Dan ini jadi persoalan. Sehingga karena tempat yang sudah ditentukan itu dan ternyata tempat itu bukan ada di negara kita, ini jadi persoalan juga. Sehingga maka dari itu memang butuh persiapan-persiapan. Kalau kita sholat itu kan setiap hari kita lakukan. Mungkin uang lakoni sholat kuwi yo karena langsung dilakoni, jadi ora lali itu. Itu saja masih ada yang lupa. Mungkin mestine entuk 3 rakaat langsung salam. Kelingane kuwi wis 4 rakaat contohnya sholat zuhur. Itu karena itu setiap hari dilakukan dengan waktu dan mungkin satu ketika tempat yang sama. Tapi boleh tempat berbeda, tapi waktu sudah ditentukan. Itu saja seperti itu. Apalagi seumur hidup. Nah, jadi persoalan. Jadi orang yang melakukan haji tentu untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar dalam proses pelaksanaan haji itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ditunjang lagi dengan negara yang berbeda dengan
adat dan istiadat kita sendiri. Inilah maka sebagai pelaksanaan amanah undang-undang yang terakhir, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, betul ya Mas Jari ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 di situ dijelaskan bahwa penyelenggaraan haji itu adalah melaksanakan bimbingan, antara lain pelaksanaan penyelenggaraan haji itu adalah memberikan bimbingan, memberikan pelayanan, memberikan perlindungan kepada siapa, calon jamaah haji atau pada jamaah haji saat berjalan itu, agar apa? Agar dalam pelaksanaan haji itu sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan. Dan endingnya sebenarnya yang memang menjadi PR kita ke depan, karena banyaknya persoalan tadi yang di awal saya sebutkan itu, agar jamaah haji itu pada saatnya bisa menjadi jamaah haji yang mandiri. Kira-kira seperti itu Mas Jari. Jadi menarik. Jadi haji itu never ending story. Ya. Jadi permasalahan nggak ada selesai. Ya, ada selesai. Kenapa bisa demikian Pak? Ya, itu kan tadi pertama yang saya sebutkan, seumur hidup harus dipersiapkan, tidak berada di negara kita di tempat waktu dan tempat yang sama, walaupun apalagi hadisnya al-hajju arafah itu kan. Jadi haji itu ya sebenarnya inti dari haji di Arafah, artinya bahwa orang yang berhaji itu hajinya bisa dinyatakan sah atau tidak apabila pada saat waktu Arafah itu yang bersangkutan ada di tempat Arafah itu. Tidak persoalannya kalau sekian juta orang kemudian melaksanakan ibadah yang sama, ritual yang sama pada saat yang sama, pakaiannya juga mungkin terlihat semua sama gitu, mesti ada persoalan-persoalan. Dan itu kadang-kadang, nah ini yang uniknya di situ, kadang-kadang tahun lalu persoalannya A, belum tentu tahun ini persoalannya A juga gitu. Bisa saja antisipasinya A, tapi ternyata munculnya di B. Karena ganti peserta. Nah, karena setiap tahun ganti jamaah. Jamaahnya tidak sama. Kemudian juga dari sisi usianya juga bermacam ragam. Kemudian dari sisi pendidikannya juga bermacam ragam. Dari sisi kemampuan ekonominya juga berbagai macam ragam. Sehingga memang memerlukan penanganan. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa konteks penyelenggaraan haji bukan pelaksanaan haji, tapi konteks penyelenggaraan haji memang persiapannya bisa dikatakan sepanjang tahun atau sepanjang waktu itu kan. Walaupun haji itu kalau orang umum mengatakan bahwa haji itu kan hanya 41 hari, mungkin gede-gede ini ya 45 hari umpamanya ya. Tetapi haji dalam konteks penyelenggaraan bagi kita, persiapannya, proses persiapan penyelenggaraan itu memang sepanjang tahun. Bahkan uniknya lagi, tidak ada haji pun pada saat ini, kita tetap sebagai penyelenggara haji itu mempersiapkan diri untuk, apalagi penyelenggaraan haji ada pada tahun-tahun berjalan begitu, kira-kira seperti itu. Kira-kira ini Pak Kapi, ini kan setelah 2 tahun itu kita menunggu, dan terus terang masyarakat itu ini tahun ini gimana ini, sampai sama bingung, artinya ada haji atau enggak. Kira-kira tahun ini bagaimana menurut Pak Kapi? Ya, jadi memang tidak ada orang yang memperkirakan pandemi ini berjalan hingga 2 tahun ya. Ketika awal-awal Februari kita mendengar di luar negeri itu, tahun 2020 maksudnya, itu kan beberapa prediksi ahli epidemiologi itu memprediksi kira-kira nanti Juni tahun 2020 nanti akan tinggi-tingginya, kemudian September akan melandai dan Desember 2020 akan hilang gitu. Bahkan ketika itu belum ada istilah pandemi. COVID ini akan hilang. Ternyata setelah Juni terlewati, kemudian Juli, Agustus, September bukan menurun tapi malah justru meningkat. Dan ada bahkan varian lain. ada varian lain ya. Tadi kalau tadinya biasa COVID-19 jadi variannya jadi Delta. Nah, sehingga kita tahun 2021 itu 20 Juli sampai 2 Juli sampai 2021
maaf 2 Juli sampai tanggal 20 Juli itu kan kita off semuanya. Nah, di instansi-instansi pemerintah itu semuanya harus prokes sesuai dengan ketentuan Satgas Covid nasional ini ketika itu. Nah, puncak-puncaknya di Juli Agustus itu ya, September. Alhamdulillah sudah mulai melandai bulan September Desember. Nah, ternyata Januari 2022 ini akhir Desember 2021 dan masuk ke 2022 naik lagi. Sehingga sebulan yang lalu kita mengalami puncak-puncaknya, sehingga saya pernah memonitor itu sampai satu hari di atas 64.000 ketika itu. Alhamdulillah sudah 2 minggu terakhir ini sudah di bawah 30.000 ya, kalau tidak salah mas, jadi di bawah 30.000, bahkan tingkat kesembuhannya sampai di atas 40.000. Nah, tentu kita syukuri, kita berharap penyelenggaraan haji fokus pada pembicaraan kita ya, atau pembahasan kita siang hari ini, tahun 2002 akan bisa terlaksana secara normal. Ini tentu kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama, bahwa sekarang ini yang kita bicarakan tadi bahwa COVID-19 sudah mulai melandai, bahkan bukan hanya melandai, sudah mulai menurun. Kemudian yang kedua, sudah dianggap endemik. Nah, mudah-mudahan ini sudah di. Yang kedua, Arab Saudi sudah mulai melonggarkan. 2 minggu yang lalu sudah ada pengumuman, ada beberapa pelonggaran. Saya tadi malam memantau sholat Isya itu sudah sedemikian padat, sudah demikian padat. Memang yang di kisaran tawaf itu memang kita pantau itu belum jamaah umum, kecuali yang sedang melaksanakan umroh ya. Bisa tawaf sunat, tawafnya di situ. Nah, tapi dengan perkembangan COVID yang semakin menurun ini, kita berharap tentu penyelenggaraan haji khususnya ini kan sebagai test case ya. Mungkin 1 bulan ke depan kalau ini memang dirasa perkembangannya cukup baik, terutama COVID di Timur Tengah bahkan di dunia ini nanti akan ada penurunan yang signifikan. Saya kira mungkin haji bisa dilaksanakan. Ini saya membaca beberapa pelonggaran ini ya. Yang pertama adalah pelonggaran pembatasan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Aturan jaga jarak sudah dicabut. Jadi kalau dulu aturannya 1,5 meter sampai 2 meter, nah, kemudian sekarang alhamdulillah sudah sopnya sudah rapat, dan di kisaran tawaf itu kalau sholat maktubah luar biasa sudah penuh sekarang. Kalau malam, kalau siang ya karena panas mungkin ya, jadi tidak bisa full. Tapi kalau malam saya pantau mulai asar itu sudah mulai banyak, maghrib banyak, Isya tambah banyak lagi. Kemudian yang kedua, mencabut penangguhan. Jadi kalau dulu kan mungkin penerbangan tidak bisa langsung, bisa transit dulu di negara ketiga atau transit dulu sebelum masuk ke Arab Saudi, apakah itu di Jeddah atau di Madinah itu ya. Sekarang alhamdulillah dari penerbangan negara-negara yang mengirimkan jamaah umroh itu sudah bisa memasuki Jeddah atau Madinah secara langsung. Ini kan salah satu indikasi. Kemudian yang ketiga, sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta ziarah di makam Nabi tidak memerlukan izin kembali, tidak memerlukan izin artinya sholat di situ itu sudah diperlonggar. Kalau dulu memang harus ada semacam aplikasi yang harus diisi terlebih dahulu, harus tawakalna dan tamanna itu ya. Sekarang ini tinggal satu ya, tamanna ya. Alhamdulillah ini salah satu indikator yang perlu kita syukuri, dan kita berharap mudah-mudahan pelonggaran-pelonggaran itu nanti menuju ke normal, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya, masuk ke Arab Saudi tidak wajib PCR dan karantina. Alhamdulillah ini kan bisa memicu semangat lagi. Yang tadinya para jamaah, kalau kita ajak bicara calon jamaah haji tahun 2020 yang tertunda itu, tertunda lagi tahun 2021 itu, kalau kita ajak bicara kan sudah pada ogah-ogahan. Kira-kira iso mangat kaji neh apa ora, kita bisa mengunjungi Masjidil Haram, makam Nabi apa ora gitu ya, makbarah Nabi. Nah ini dengan
masuk ke Arab Saudi tidak wajib PCR dan karantina. Alhamdulillah ini kan bisa memicu semangat lagi. Yang tadinya para jamaah, kalau kita ajak bicara calon jamaah haji tahun 2020 yang tertunda itu, tertunda lagi tahun 2021 itu, kalau kita ajak bicara kan sudah pada ogah-ogahan. Kira-kira iso mangat kaji neh apa ora, bisa mengunjungi Masjidil Haram, makam Nabi apa ora gitu ya, makbarah Nabi. Nah ini dengan adanya ini alhamdulillah. Nah, dan ini sebenarnya masuk Arab Saudi tidak wajib PCR dan karantina itu kan akan mempunyai implikasi dan imbas yang luar biasa terhadap kos pembiayaan, apakah itu haji maupun umroh. Kalau nanti 1 bulan ke depan kemudian ini menunjukkan tren yang penurunan yang cukup signifikan dan tren positif dalam rangka penyebaran COVID itu semakin menurun secara signifikan, saya kira insya Allah mudah-mudahan 2022 ini atau 1443 Hijriah ini nanti haji akan kembali normal. Kemudian yang kelima, tidak wajib menggunakan masker di luar ruangan. Artinya di luar ruangan umum itu, tetapi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih dianjurkan untuk menggunakan masker. Tapi di luar sudah tidak. Nah, ini kan perkembangan yang luar biasa. Ini salah satu Mas Jalil dari beberapa pelonggaran-pelonggaran Arab Saudi yang terkait pelayanan jamaah haji maupun jamaah haji insya Allah yang akan datang, melihat indikator-indikator yang terjadi pada saat pelayanan jamaah umroh yang sekarang ini sudah berjalan. Ya, sampai ini Pak Kapil. Jadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa jamaah itu diminta untuk ikut manasik lagi, pilihan manasik itu sudah ogah-ogahan. Nanti jangan-jangan manasik nggak jadi haji. Terus gimana ini? Nah, dengan demikian mungkin kan kita bisa ngasih support. Ini yang artinya sangat penting untuk di nanti jamaah nih. Apa ya nanti benar-benar bisa berangkat atau enggak, atau hanya berangkat berapa persen atau enggak jadi lagi. Ini perkembangannya. Ya, jadi gini, tadi beberapa indikator yang kita sampaikan, kita perbincangkan tadi mengarah kepada satu penyelenggaraan yang insya Allah bisa 100%. Tentu secara normatif kami dari bidang penyelenggaraan haji dan umroh tentu belum bisa memastikan karena memang regulasi dan aturan serta ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Pak Menteri belum kita terima ya, kami sambil menunggu koordinasi dengan Arab Saudi. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di awal tadi saya sampaikan bahwa jamaah haji itu memang sebisa mungkin kita dorong untuk menjadi jamaah haji yang mandiri. Yang mandiri ini penting ini. Dan ternyata undang-undang itu sebelum undang-undang nomor 8, undang-undang nomor 13 ya. Tahun 2008. Nah, Undang-Undang 13 tahun 2008 itu ternyata memang tujuan penyelenggaraan haji antara goalnya adalah bagaimana kita mewujudkan jamaah haji kita itu jamaah haji yang mandiri, artinya tidak tergantung dari pembimbing-pembimbing ibadah. Apalagi kalau kita lihat pembimbing ibadah di kloter itu kan hanya 360 sampai yang terbesar kan 450. Itu hanya satu orang pembimbing, itu namanya tidak mungkin. Membimbing 10 saja kadang-kadang kerepotan, apalagi mereka yang sudah sepuh-sepuh itu, apalagi sampai 360, 450 jamaah itu. Nah, kemudian pilihannya agar sampai kepada jamaah haji mandiri itu adalah tentu kepada saudara-saudara kita yang mengelola KPIH itu. Di situ KPIH itu diharapkan bisa menyiapkan tenaga-tenaga pembimbing jamaah haji masing-masing, setidaknya 10 orang itu syukur-syukur bisa satu. Kalau memang tidak bisa ya satu rombongan, 40 sampai 50 orang itu satu pembimbing. Ini dalam konteks pembimbingan secara aplikatif pada saat di lapangan. Tetapi dalam proses persiapan pemberangkatan haji itu memang kita harapkan bahwa pembimbingan itu dilaksanakan kepada calon jamaah itu setiap saat, sepanjang waktu. Sehingga dengan demikian harapan kita jamaah nanti pada akhirnya diberangkatkan ya bisa
betul-betul memahami, bukan hanya mengetahui, tapi bisa memahami dan pada akhirnya saat nanti bisa menghayati. Kan ada konteks itu kan bukan hanya pemahaman saja, tapi penghayatan bagaimana ketika tawaf itu apa peristiwa yang terjadi di mas'a itu, di tempat sa'i itu apa yang terjadi. Saya penghayatan, bacaan-bacaan yang dibaca itu bisa dihayati betul. Nah, kemudian hajinya itu nanti setelah itu disebut haji mabrur, kan itu tujuannya gitu. Nah, dalam konteks ini memang kita selalu memberi motivasi, harus memberi motivasi. Sekarang ini kan sudah banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan, media yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita KPIA. Kalau kita ketemu dengan teman-teman KPIA, kita sudah dorong juga bagaimana pembimbingan kepada jamaah tidak harus bertemu langsung, karena mungkin kita bisa membuat konten-konten yang waktunya juga singkat tetapi padat ya di medsos itu. Harapannya para jamaah itu bisa nanti waktunya berbeda-beda, itu bisa memahami, bisa mengerti lah. Nah, mungkin memang tatap muka perlu. Bertatap muka, bersilaturahim itu memang diperlukan pada saat-saat tertentu. Gitu ya, nah, pada saat praktek. Tetapi pada saat-saat waktu-waktu yang mungkin berbeda masing-masing antara calon jamaah itu bisa dimanfaatkan melalui teknologi informasi yang sedemikian canggih. Kira-kira gitu, Pak Jare. Ya. Kan mengingat para jamaah kan sudah sangat sepuh-sepuh. Ya. Mungkin dengan medsos itu kan kurang familiar. Ya. Mungkin ada trik yang lebih manjur, mungkin di tingkat kecamatan, tingkat mana ada bimbingannya enggak? Ya, memang kita ada di tingkat KUA KIA itu ya, di kecamatan-kecamatan itu memang karena terbatasnya dukungan finansial, dukungan dana, walaupun sebenarnya pemerintah itu melalui Kementerian Agama anggaran APBN sudah cukup besar dikeluarkan untuk itu ya, tetapi memang prakteknya pelaksanaan manasikul hajj itu memang belum maksimal. Ya, kadang-kadang terkendala ya, di samping terkendala anggaran juga kebetulan 2 tahun terakhir ini juga terkendala situasi dan kondisi. Sekarang ini memang anggaran yang dari jamaah itu sendiri yang untuk pembinaan yang bisa dinikmati atau bisa dirasakan oleh jamaah haji itu sendiri memang sampai sekarang belum diputuskan. Ini salah satu kendala di Kementerian Agama, sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mendorong para KPIH, pimpinan KPIH itu termasuk haji-haji khusus itu untuk selalu tetap dalam kondisi pembinaannya, kalau tidak boleh dikatakan pengawasan, pembinaan yang intensif dan masif terhadap para jamaah-jamaah binaannya masing-masing. Harapannya ini memang karena di samping pertama rata-rata sudah ada kedekatan emosional. Yang kedua, KPIH ini juga mungkin kedaerahan juga sudah jelas di situ. Yang ketiga, bahkan kadang-kadang mungkin menjadi salah satu jamaah yang lain dari masjid yang lain, sehingga ini saya kira dalam beberapa kesempatan itu bahkan sekarang ini tidak terlalu sulit ya kalau ada grup-grup WA itu kan sebenarnya grup-grup khusus tertentu, memang materinya materi itu. Nah, bagi mereka yang tidak mampu bisa memanfaatkan teknologi ini, ya mungkin di keluarga itu melalui pendekatan-pendekatan keluarga diharapkan salah satu anggota keluarga ini bisa membantu gitu. Bisa membantu termasuk di masjid taklim masing-masing. Ini harapan kita seperti itu. Sehingga nanti ini mungkin hikmah, bukan berkah, hikmah yang ada yang bisa kita ambil dari bagaimana Allah memberi peringatan kepada kita. Ternyata dari hampir 100 tahun itu harus Makkah itu tidak tidak setiap tahun berjalan seperti normal itu jutaan orang itu ya, mungkin dalam kurun waktu 100 tahun 2 tahun saja atau 2 kali saja, mungkin nanti yang akan datang juga seperti itu. Wallahu alam, kita tidak tahu, tapi hikmah yang bisa kita ambil, Allah menurunkan berbagai peringatan kepada kita bahwa memang manusia dalam konteks ini tidak bisa kemudian merasa ini loh saya, ini loh setiap haji ini. Di awal tadi kita bicarakan bahwa penanganan haji memang di samping dengan ilmu, dengan
evaluasi, dengan pengamatan, tetapi juga di situ dengan hati. Ketika kita menangani persoalan jamaah haji bukan dengan hati, tapi pendekatan-pendekatan saintis semata, tahun yang akan datang mungkin persoalan jadi beda. Jadi udah beda. Ini yang saya merasakan gitu. Beberapa tahun terakhir ini kita rasakan seperti itu. Penanganan A ternyata besok lagi A dikuati bobolnya di B. Nah, B dikuati ternyata bobolnya di C. C dikuati di D, terus begitu. Memang harus ada rasa tingkat ketakaburan kita, mestinya harus kita muhasabah, kita evaluasi. Apa sebenarnya yang kurang di sini? Mungkin bukan konteks keindonesiaan, mungkin seluruh umat manusia. Kenapa Tuhan Allah memberikan ujian seperti ini? Itulah. Ini yang perlu kita cari sehingga kualitas moral kita akan semakin baik. Kira-kira seperti itu, Mas. Ini Pak Kabit, saya pernah mendengar ceramah dari Pak Dirjen itu untuk haji. Dirjen PHU maksudnya. Dirjen PHU ya, Dirjen PHU. Untuk haji itu, untuk pelayanan umum itu sudah maksimal, sudah bagus, sudah luar biasa. Hotel di sana hampir kayak di hotel yang bintang 4 paling enggak lah, bintang 4, ya. Bintang 3 gitu. Ya kalau sana standarnya memang bintang 3, cuma memang nyatanya itu lebih dari bintang 3. Transportasi juga sudah luar biasa. Nah, sekarang adalah momen penting untuk pelayanan pembimbingan ibadah. Jadi ibadah, kualitas ibadah. Nah, oleh karena itu mungkin ini jamaah kan supaya lebih matang lagi, lebih mantap lagi. Kalau misalkan habis mendaftar haji langsung ikut bimbingan itu boleh nggak Pak? Saya kira boleh-boleh saja, boleh lah. Dan itu malah dianjurkan, bukan hanya boleh, kalau bisa dianjurkan, walaupun keberangkatannya di atas 20 tahun. Nah, memang perlu trik-trik khusus ya dalam konteks ini, khususnya kepada para calon haji, calon jamaah haji yang memang masa tunggunya cukup lama, agar tidak, tentu dalam masa tunggu sekian ini tidak mungkin setiap minggu umpamanya, tetapi mungkin ada teknik-teknik tertentu, nanti tentu kita rumuskan ya, kita tunggu kebijakan dari Pak Dirjen PHU dalam rangka selalu jamaah ini dalam konteks istitoah. Menurut bahasa saya konteksnya konteks istitoah, artinya masih punya keterkaitan dengan kewajiban yang belum dilaksanakan karena memang keterbatasan yang tadi di awal kita sebutkan, tempatnya yang sama, kemudian waktunya juga sama. Ini saya juga tidak tahu persis Mas Jalil itu di Malaysia itu kabarnya sampai 115 tahun itu ya. Padahal penduduknya atau kuota hajinya kan paling hanya sekitar 23-25 ribu kan. Nah, separuhnya Jawa Tengah. Ya kalau hampir Jawa Tengah saja ya, masih lebih banyak Jawa Tengah gitu. Ya, ternyata satu orang itu bisa berangkat berkali-kali dalam konteks pendaftaran ini berkali-kali. Ya nanti kalau tidak bisa dilimpahkan ke keluarganya atau ke siapa yang sesuai dengan ini gitu ketentuan di sana. Kalau kita ketentuannya kan berangkat hari tahun ini, nanti 10 tahun lagi baru bisa mendaftar kembali kan gitu ya. Nah, yang daftar yang baru-baru dalam konteks sebelum 10 tahun itu berarti orang baru-baru terus. Nah, itu saja kita sudah sampai kepada 30. Bahkan ada yang sampai 45 tahun ya. Ya, 45 tahun itu memang memerlukan pemikiran ke depan kita seperti itu. Akhirnya seperti itu, Mas. Jadi memang keabsahan atau kesempurnaan ibadah itulah mungkin sebagai fokus dari Kementerian Agama, terutama adalah penyelenggaraan. Nah, ya saya tadi nyambung itu tadi. Di awal saya sudah jelaskan juga bahwa goal dari bimbingan, pelayanan, perlindungan itu kan sampai kepada kemandirian. Nah, konteks dari kemandirian itu adalah pada akhirnya jamaah haji bisa memahami dan menghayati. Nah, memahami dan menghayati kan orang kan ada tingkat-tingkatnya. Mengerti atau tahu dulu, mengerti, memahami, baru menghayati. Tingkatannya jauh. Jadi tahu dulu itu belum tentu mengerti, karena ada orang lewat gitu. Tahu, situ ada orang lewat, tidak tahu lewat. Oh tahu,
Tapi kalau pertanyaan mengerti tak, tadi ada orang lewat, mengerti itu lebih dari tahu. Sehingga pemahaman manasikul hajj itu bukan hanya tahu, tapi juga mengerti gitu. Mengerti itu maksudnya ada sejarahnya juga seperti apa. Tapi kalau sampai memahami jauh lebih dari mana mengerti. Nah, harapan kita konteks kemandirian itu adalah bagaimana jamaah haji itu bisa memahami dan menghayati. Nah, ini Pak Kabit, sampai menghayati itu kira-kira butuh berapa tahun atau berapa kali pertemuan? Kalau karena itu selama ini Pak Kabit, orang kalau mau berangkat baru bimbingan manasik. Nah, ini mungkin ini merupakan terobosan bagi Kementerian Agama, mungkin bisa manasiknya diperpanjang atau bukan hanya menjelang akan haji saja. Mungkin ini terobosan nanti bisa diusulkan kepada. Ya. Tapi memang gini, Mas Jalil. Jadi konteks dengan manasikul hajj itu kan tidak terpancang atau terkait terpaut dengan sebuah kegiatan atau sebuah program yang mesti harus memerlukan waktu dan memerlukan tempat namanya ya. Tetapi di situ memang bisa dikreasi dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini, termasuk ini kan kita juga sudah mendengar bahwa Kementerian Agama atau Ditjen PHU ini sudah banyak membangun di samping PLHUT, kemudian juga ada museum-museum haji yang mungkin ke depan akan dikembangkan di tempat beberapa di daerah itu. Tujuannya adalah tadi, dan goalnya sebenarnya adalah kemandirian. Di situ prosesnya akan banyak. Yang pada akhirnya tadi untuk mencapai kemandirian yang sempurna itu kan dari sampai kepada penghayatan. Nah, ini di media-media yang dikembangkan di sini ada museum haji, kemudian manasik dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Harapan kita mungkin termasuk seperti, saya kira mungkin bukan hanya ibadahnya saja, mungkin prosesnya juga perlu contohnya ada di bagaimana di pesawat jamaah kita. Ternyata jamaah kita itu banyak yang belum pernah naik pesawat. Nah, bukan karena COVID juga, saya sudah 2 tahun tidak naik pesawat. Tapi ada orang yang seumur hidupnya naik pesawat karena haji itu saja, dan langsung lama gitu kan, sampai 11 jam gitu. Ini kan juga bagaimana di situ sudah ada latihan yang seolah-olah seperti ada di dalam pesawat visinya. Nah, ini persoalannya gini. Jadi, nengguni contohnya itu kamar kecilnya atau WC-nya itu pesawat yang pada saat itu ternyata nanti mau berangkat pesawatnya beda. Nah, ini juga persoalan juga. Maka dari itu kebijakan Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan haji, karena setiap tahun berbeda, maka petugas itu setiap tahun juga ada pelatihan-pelatihan yang menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita sepakati, kita sepakat bahwa bagaimana membangun kemandirian jamaah itu melalui pemahaman dan penghayatan jamaah yang itu diwujudkan dalam program-program manasikul hajj yang tentu ada tahapan-tahapan tertentu. Ini masalahnya ya, karena kita itu tadi yang disampaikan penjenengan ya, usianya ya berbeda-beda, bervariasi, tingkat kehidupan ekonominya juga berbeda-beda, kemudian pendidikannya juga berbeda-beda. Memang ada segmen-segmen tertentu, tapi mengarah kepada mengarah kepada sistem yang pada akhirnya nanti menuju agar jamaah haji itu bisa memahami dan menghayati dalam pelaksanaan ini. Itu. Jadi saya sendiri memang juga termasuk calon jamaah haji yang ikut tertunda 2 tahun. Mestinya tahun 2020 ya? 2020 iya. Tapi alhamdulillah bayar sekali, hajinya 3 tahun. Ya. 2020, ya. 2021. Jadi begini Mas, kadang-kadang banyak calon jamaah yang merasa jadi korban dalam tanda kutip. Nah, tertunda 2020, padahal saya juga jadi tertunda. Mestinya berangkat tahun 2022. Jadi 2024 nanti. Iya. Saya alhamdulillah daftar. Ini saya sengaja daftar itu memberi tahun 2012 saya daftar. 2012 ini berangkatnya antara 2022 atau 2023 mestinya begitu ya. Ini memang tujuannya di samping memang anak-anak saya gitu ya, itu
saya daftarkan ketika itu, nah ono sing tekon. Nah, kan jamaah bertanya ketika itu ya banyak. Nah, aku iso disikke. Pertanyaannya orang menghubungi itu, piye carane aku iso di umurku sampe ini iso didisikke. Lah saya beri contoh, aku yang daftar sampe ini urung mangkat kok. Nah, ini aman seperti itu kan gitu kalau ditanya. Nah, aku ya daftar tahun 2011 kok iki. Umpamane jenengan itu ya atau 2012 awal dengan daftarnya. Iki urung mangkat padha wae. Jadi tidak ada toleransi dalam konteks ini karena itu akan mendolimi atau akan membuat orang lain nanti juga ya terganggu hak orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya memang mau tidak mau menambah waiting list nah, kan ada. Ya. Nah, terutama kalau kita melihat tidak mau membaca, melihat situasi memang hawane itu emosi. Ini gimana kok? Ya, termasuk gini Mas Jalil. Jadi orang calon jamaah haji itu merasa bahwa membayar sekian itu. Nah, itu semua kebutuhan haji memang besarannya segitu, padahal kan tidak segitu. Satu contoh umpamanya tahun 2018 2019 lalu itu kan biaya transportasi udara itu kan kurang lebih 2.000 sampai 2.100 US dollar. Rata-rata segitu satu orang. Nah, kalau di cruise dengan 15.000 umpamanya atau 14.000 itu kan sudah 28.000 sampai 28 juta sampai 30 juta kan? Padahal bayarnya hanya 35. Lah living cost-nya kemudian 1.500 real itu berapa juga kalau dihitung hampir 4 juta mana dikalkulasi. Itu kan sudah banyak untuk transportasi dan living cost saja gitu. Yang lain-lain makan selama di Makkah 25 hari, kemudian di Armina sekian hari 5 hari, kemudian di Madinah 8 hari, kemudian mungkin di Jeddah di bandara berapa kali, kemudian di embarkasi itu mau berangkat itu harus 3 kali dan itu kan butuh biaya juga, termasuk petugas-petugas yang melayani para calon jamaah. Ini yang perlu kita sampaikan secara masif ya, agar masyarakat tuh bersyukur juga lah kita ikut mohon didoakan juga pengelola keuangan haji ini bisa amanah dan bisa mendatangkan manfaat agar ke depan, ini saya mengutip dari beberapa pimpinan BPKH ya, kan ke depan ada kemungkinan bisa saja malah tidak ada tambahan, bisa saja ini ya. Ini saya mengutip dari pernyataan di beberapa tempat di pimpinan BPKH itu bisa saja kalau nanti pengelolaan bagus mendapatkan manfaat yang berlimpah, bisa saja jamaah haji 10 tahun yang akan datang ya pembayarannya ini. Kira-kira seperti itu, tidak ada tambahan kalau dalam tanda kutip pengelolaannya di samping amanah juga mendapatkan manfaat yang berlimpah gitu, kira-kira segitu dalam pengelolaan keuangan haji itu. Jadi kalau kita mungkin kembali lagi kepada amanat undang-undang, pembinaan, pelayanan, perlindungan. Kita lihat lagi ketika pembinaan itu untuk haji saja, apa bisa termasuk untuk umroh? Oh, sekarang undang-undang yang baru bukan hanya haji aja, juga umroh di situ. Sebenarnya undang-undang baru ini mengamanatkan bukan haji ya. Jadi pelayanan, bimbingan dan perlindungan itu jamaah haji dan jamaah umroh. Hanya memang persoalannya sekarang ini kewenangan untuk penyelenggaraan konteks aplikatifnya pelaksanaan umroh itu ada di biro-biro travel, yang biro travel itu sudah mendapatkan rekomendasi dan mendapatkan mendapatkan ini ya rekomendasi dari Kementerian Agama untuk melakukan, tentu ada beberapa persyaratan. Kalau memenuhi syarat dan tentu tidak melanggar aturan-aturan ketentuan yang berlaku ya, dia bisa melakukan. Itu saja masih ada pengawasan terhadap biro-biro travel umroh, termasuk haji khusus kan gitu kan, ada umroh dan ada haji khusus. Ini masih banyak atau kita jumpai biro-biro travel umroh yang izinnya di Jakarta, ini yang banyak kemudian ternyata jamaahnya dari Purworejo, dari Kendal, dari Semarang, dari ini. Nah, memang nanti ke depan kita harus beri peringatan atau beri informasi kepada
kalau kepada calon jamaah umroh itu kita sampaikan informasi dan penjelasan agar ketika akan atau mendapatkan tawaran biro-biro travel itu cek dulu, itu kan sudah ada ya itu ya, dicek di aplikasinya, dicek kemudian betul enggak, nah di umroh cerdas itu. Nah, kemudian kepada para pengelola travel khususnya umroh dan haji khusus ini juga kami mohon patuhi aturan lah, patuhi aturan. Karena kalau tidak mematuhi aturan, kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, nanti juga bagaimanapun juga nanti kita ini yang membidangi masalah ini atau membidangi persoalan haji dan umroh ini juga akan ikut terlibat di dalamnya. Ini kami berharap ini yang banyak kita temukan, banyak biro-biro umroh yang kemudian sudah melakukan pendataan dan pencarian dalam tanda kutip pencarian jamaah di wilayah Jawa Tengah yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Jadi kalau biro itu kan mungkin bisa dikatakan fokus dengan ladder untuk mereka ngirim ke sana dan ngawal. Tentunya kan butuh yang namanya itu kan ibadah. Ibadah kan tentunya butuh manasik juga, manasik umroh. Bagaimana kalau manasik itu yang hanya biro saja? Mungkin ada partner lain misalkan kayak di KPIHU itu kan mungkin bisa lebih matang lagi kalau kita melaksanakan umroh. Ya, memang selama ini saya melihat karena menganggap bahwa ibadah umroh itu ibadah yang tidak terlalu jelimet gitu. Wis yang penting pokoknya kok melu ngene umroh ya melu mubeng wong ora maca dongane ya ora apa-apa. Sing penting melu mubeng kan itu masalahnya. Kemudian di Mas'a ya pokoknya dari Sofa ke Marwah itu dihitung siji, dari Marwah ke Sofa dihitung loro. Wis pokoke melu sing penting sampean iso. Engko nek ora iso karena kondisi fisik ya aku gampang nanti dianu kursi roda. Ini frame pemahaman jamaah itu seperti itu, digampangke. Padahal tadi umroh itu juga bukan hanya sekedar fisik tapi juga ada ini rohaniyah. Jadi peristiwa rohaniyah yang dialog antara hamba dengan Khalik kan sebenarnya itu dan meneladani uswah dari Nabi Ibrahim. Orang mengatakan haji kecil. Nah, haji kecil kan biasanya mestinya seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu kita pahamkan dan memang secara bertahap untuk manasik umroh lah, ibadah umroh itu seharusnya dan sebaiknya memang perlu dilakukan beberapa kali. Nah, tentu dengan metode-metode atau dengan cara-cara menggunakan teknologi yang sudah ada. Ini saya kira ke depan memang itu catatan kita agar jamaah umroh itu kemudian tidak terlalu tergantung dari pembimbing itu. Nah, iya kalau pembimbingnya sehat, pembimbingnya tiba-tiba. Nah yang kedua ternyata di biro-biro travel yang saya tahu ini ya, sekarang mudah-mudahan sudah mulai itu juga tim kesehatannya juga ada. Di satu kelompok itu sampai 200 orang itu dokternya juga kadang-kadang tidak ada. Ini juga bahaya juga. Nah pernah satu ketika saya itu ada yang meninggal juga. Itu kan urusannya jadi repot itu. Nanti sampai meninggal itu nanti kenapa tidak mbak dokter lah, ini mungkin catatan bagi kita juga nanti. Ini salah satu persyaratan sekian orang itu mestinya harus semuanya tertunduk pada gaib ya. Nah gitu. Ini Pak Kapit. Jadi memang kalau kita bicara umroh itu memang sangat kompleks karena memang kalau haji itu kan dikelola oleh pemerintah langsung. Kalau umroh kan tidak swasta, sehingga arahnya sudah berbeda. Kalau pemerintah itu memang siap menyiapkan tenaga, baik ada petugas dan lain sebagainya, sehingga di haji itu ada petugas dari pemerintah yang biayai pemerintah. Jadi petugas itu bukan haji ya, yang dia kan pakai APBN kalau petugas itu. Betul. Ya, pakai APBN. Nah, kalau umroh mungkin butuh ada petugas. Ya, memang gini ya. Jadi semangatnya sudah berbeda. Jadi maaf dalam tanda kutip, bukan kemudian mengeneralisir enggak begitu. Tetapi ketika kita bicara umroh itu di situ penyelenggaraan umroh itu yang itu didominasi oleh hal-hal yang hal-hal yang mungkin bersifat profit oriented itu. Jadi
ada kira-kira ini ada sesuatunya enggak, kira-kira dapat berapa ini, kalkulasinya kan ke situ persoalannya. Sehingga pelayanan yang diberikan itu ya, berimbas atau biaya yang dikeluarkan itu berimbas pada pelayanan. Ketika biayanya tidak banyak, tentu pelayanannya juga tidak akan maksimal. Kira-kira seperti itulah. Ini memang pemahaman semacam ini ya seharusnya kita beri harus kita sampaikan kepada teman-teman kita penyelenggara, bagaimanapun juga memang itu melayani Duyufur Rahman, jadi tamu-tamu Allah yang akan menunaikan ibadah. Nah, ketika bisa melayani dengan hati, bukan hanya bertumpu atau berorientasi pada profit semata, saya kira mungkin juga hasilnya akan berbeda. Promosi lewat lesan, dari lesan ke lesan, mulut ke mulut, orang per orang, dibanding dengan promosi yang dilakukan besar-besaran, saya menilai pasti akan lebih efektif apabila dari mulut ke mulut. Karena itu yang dari mulut satu ke mulut lain itu cerita itu sudah menarik betul, ini lo melu iki, lo apik karena itu. Nah begitu, tapi nak iklan besar-besaran, nah belum tentu mereka mungkin tertarik, tapi setelah itu terus dia malah justru komplain dengan dari mulut ke mulut aja ikut ini karena ini begini nanti pertama sih hanya biayanya sekian, tapi nanti sana karena sudah terpaksa ikutnya ini tambah begini lagi, tambah segini lagi. Itu juga sering terjadi di beberapa biro travel itu. Tapi kalau haji nggak perlu testimoni. Nah, insya Allah itu sudah terbukti. Karena yang daftar aja antri sampai sebegitu banyak. Kita juga sudah menyediakan aplikasi online mungkin ya. Kalau mau daftar haji bisa. Itu ya ada PMA 13 ya 2021 yang sudah memfasilitasi pendaftaran haji secara online dan itu sudah berjalan. Alhamdulillah di daerah-daerah saya ini membantu. Satu sisi memang memudahkan, ya, nilai positifnya memudahkan pendaftaran. Tapi sisi yang lain yang perlu diperhatikan dengan memudahkan pendaftaran, banyak yang daftar antriannya jadi tambah panjang. Itu ada ada loncatan pemikiran khususnya dari pemerintah Arab Saudi, bagaimana ini saya dengarkan grand design-nya 2030 nanti bisa 2 kali lipat jamaah haji. Kalau itu yang terjadi, percepatan akan semakin ini kan bisa dilaksanakan atau dilakukan. Kalau percepatan mulai tahun 2026, 2027 bisa tambah 20%, tambah lagi 20% sehingga tahun 2020 itu nanti bisa 100% dari sekarang ini, itu ya. Ternyata kan Allah memberikan ketentuan lain, sudah didesain seperti itu mulai tahun 2026 itu nanti tambah 20%, 2027 tambah lagi 20%, sampai 30 itu nanti 2 kali lipat dari yang sekarang. Nanti kan tidak bisa dihitung seperti itu juga gitu. Kita bisa mencita-citakan Allah. Jadi pada prinsipnya bahwa Kementerian Agama itu ada haji maupun tidak haji tetap melayani jamaah haji. Bidang penyelenggaraan haji dan umroh, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh tetap akan melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka melayani jamaah haji maupun jamaah umroh. Ya, terima kasih Pak Kabid atas rawuhnya dan ini closing. Ya kami berharap tentu kita berdoa mudah-mudahan tahun 2022 ini haji akan dilaksanakan 100%. Kemudian bagi calon jamaah haji sesuai dengan KMA nomor 660 bahwa yang tertunda 2 kali itu diprioritaskan untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji tahun 2022. Dan kita doakan mudah-mudahan haji ini bisa terlaksana dengan baik. Jangan lupa persiapkan diri dengan maksimal agar haji yang dilakukan itu bisa mandiri, bisa dilaksanakan secara mandiri dan pada endingnya bisa menjadi haji yang mabrur. Kira-kira seperti itu. Amin. Demikian semuanya para pemirsa, para pendengar, bahwa kita itu sebagai hamba Allah tentunya ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat kepada Allah sepenuhnya untuk bagaimana kita bisa melaksanakan takdir-takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita boleh mencita-citakan tahun 2020 saya berangkat haji, namun apa yang terjadi?
ditunda tahun 2020, ditunda lagi tahun 2021, dan semoga aja tahun 2022 ini bisa berangkat haji. Dan insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa melayani tamu-tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Ya, sama-sama Mas.